selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Kabar baik kan pada pagi hari ini? Untuk kita semua, kita mulai aktivitas kita di pagi hari ini dengan pembelajaran matematika. Nah, pembelajaran kita di bab pertama ini adalah tentang pecahan. Operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Materi kita yang pertama di sini adalah penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Berikut Miss berikan 4 contoh soal-soal penjumlahan pecahan biasa terhadap pecahan biasa. Kamu simak dulu, baru nanti boleh kamu pindahkan ke dalam buku catatan kamu masing-masing. Oke anak-anak Miss. Nah, lanjut saja. Yang pertama, 2/9 ditambah 3/9. Kita perhatikan dulu pada pecahan-pecahan berikut ini, apakah kita mempunyai pecahan dengan penyebut yang sama atau penyebut yang berbeda. Nah, karena di sini penyebutnya sama, maka langsung saja kita menghitung pembilang dengan pembilangnya. Hasilnya adalah 5/9. Nah, setelah kita mendapatkan hasil, kita harus simak baik-baik apakah hasil yang kita peroleh itu sudah menjadi jawaban akhir atau masih dapat kita lakukan penyederhanaan. Nah, untuk itu kamu harus tahu bagaimana menyederhanakan bentuk pecahan. Yang pertama, kamu dapat ubah menjadi pecahan campuran. Yang kedua, kamu dapat lakukan dengan menyederhanakannya menggunakan pembagian dengan bilangan yang sama. Nah, untuk konteks 5/9, kita tidak dapat ubah menjadi pecahan campuran. Kenapa? Karena syarat pecahan campuran adalah pembilangnya harus lebih besar, nilai dari pembilangnya harus lebih banyak daripada nilai dari penyebutnya. Kemudian, yang kedua juga tidak dapat kita lakukan penyederhanaan karena pembilang dengan penyebut tidak dapat kita bagi dengan suatu bilangan apapun. Kecuali 1 ya, kalau 1 nanti hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, 5 dengan 9 itu tidak bisa kita bagi 2. 5 tidak bisa dibagi 2, 9 juga. 5 juga tidak bisa kita bagi 3, namun 9 bisa. Tidak boleh ya, karena tadi kalau mau menyederhanakan pecahan harus dibagi dengan bilangan yang sama terhadap pembilang dan penyebutnya. Karena tidak dapat kita lakukan lagi penyederhanaan, sehingga jawabannya adalah 5/9. Lanjut yang kedua, 6/8 ditambah 5/8. Masih sama, kita masih mempunyai penyebut yang sama, yaitu 8. Nah, 6 dan 5 di sini sebagai pembilang yang akan kita hitung, hasilnya adalah 11/8. Nah, untuk soal nomor 2 berbeda dengan nomor 1 karena pembilangnya sudah lebih besar, nilainya sudah lebih banyak daripada nilai dari penyebutnya. Sehingga untuk soal nomor 2 masih bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 11/8. Masih ingat bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi campuran? Nah, di sini nilainya nanti jika kita kali dengan si penyebut 8, kemudian dijumlah dengan suatu bilangan di sini, hasilnya harus 11. Nah, 8 dikali berapakah? Supaya mendekati hasil yang 11, 8 dikali 1 adalah 8, 8 dikali 2 adalah 16. Yang mana kita pakai? Kali 1 atau kali 2? Ya, pasti yang kita pakai adalah yang 8 dikali 1. Karena 8 dikali 1 adalah 8. Kalau 8 dikali 2, 16 sudah melebihi dari pembilangnya. Nah, lanjut. 8 dikali 1 hasilnya 8. 8 tadi ditambah suatu bilangan yang jawabannya adalah 11. 8 ditambah berapakah supaya hasilnya adalah 11? Ya, adalah 3. Berarti penyederhanaannya menjadi 1/3/8. Oke, sampai di situ nomor 2. Ada masalah? Tidak ada ya, masih bisa ya semua anak-anak Miss mengikuti. Yang ketiga, 2/15 ditambah 2/6. Nah, di sini sudah ada perbedaan antara penyebutnya. Berarti kita harus lakukan dulu menyamakan penyebut antara penyebut 15 dengan penyebut 6. 15 kelipatannya 30,
45, dan seterusnya. Sedangkan 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Dari kelipatan 15 dan 16, apakah kita sudah mempunyai nilai yang sama? Ada ya, nilai yang sama atau KPK-nya adalah KPK dari 15 dan 6 adalah 30. Nah, nilai KPK tadi letakkan di sini, 30. 30 diapain kemarin nak? Dibagi 15. 30 dibagi 15 adalah 2. 2 dikali 2 adalah 4. Tambah 30 dibagi 6 adalah 5. 5 dikali 2 adalah 10. Sehingga hasilnya adalah 14/30. Apakah selesai sampai di sini hasilnya? Belum. Kita coba untuk menyederhanakannya. Nah, 14 pembilangnya lebih sedikit daripada penyebutnya, sehingga tidak dapat kita ubah menjadi pecahan campuran. Tapi coba kita kaji apakah dia masih bisa kita sederhanakan atau tidak. Masih ya, kita masih bisa lakukan pembagian ke bilangan 2. 14 dibagi 2 adalah 7, 30 dibagi 2 adalah 15. Masih bisa lagi kita perkecil? Tidak bisa. Artinya jawabannya adalah 7/15. Next, yang terakhir, yang keempat. Soal kita yang keempat adalah 3/8 ditambah 5/7. Seperti yang tadi, kita perhatikan dulu penyebutnya. Kalau sama langsung kita hitung pembilang dengan pembilang, tapi kalau berbeda maka kita lakukan dulu pengerjaan untuk kelipatan 8 dan kelipatan 7. Kelipatan 8 ya, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56. Nah, kita sudah mendapatkan bilangan yang sama, yaitu 56. Sehingga KPK dari 8 dan 7 adalah 56. Tarik garisnya, buat ubah menjadi 56. Selanjutnya 56 kita bagi dengan 8. 8 dikali berapa yang hasilnya 56? Adalah 8 dikali 7. 7 dikali 3. Berapa 7 dikali 3? 21. Next, seperti itu lagi. Selanjutnya 56 dibagi 7 adalah 8. 8 dikali 5 adalah 40. Maka hasilnya adalah 61/56. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran. 56 dikali berapa supaya mendekati 61? Pasti dikali 1. 56 dikali 1 tetap 56. 56 ditambah berapa supaya hasilnya adalah 61? 56, 57, 58, 59, 60, 61. Berarti ditambah 5. Hasilnya 61 ditambah 5. Sehingga hasilnya adalah 15/56. Nah, bagi kamu yang sudah memperhatikan contoh-contoh yang sudah Miss jelaskan barusan, kamu boleh pindahkan ke dalam buku catatan kamu. Nanti selanjutnya, kalau sudah selesai, boleh kirimkan sama Miss. Buat kamu yang belum paham tentang contoh-contoh penjumlahan pecahan biasa tersebut, boleh juga dihubungi Miss melalui WA. Oke anak-anak Miss, sampai jumpa.